Sekian pembawaan berita dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rachel dan Dia. Peserta selanjutnya Rizka dan Adit kelas 10. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari perwakilan kelas 10B. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Rizka Amelia Dan saya Arif Hidayat. dalam acara seputar berita edisi Selasa 31 Oktober 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah dan ibu kota terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya, Kembang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter sampai 1 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampaknya banjir. Banjir juga merendam wilayah Bogor, Jakarta Barat hingga Rabu siang. Beberapa lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu. Tapi pihaknya akan menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap meningkatnya curah hujan wilayah Jabodetabek. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Baik, kita lanjut saja ke peserta selanjutnya ada Desti dan Aini dari kelas 10C. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu
Berita yang kita bawakan seputar Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Tahun ini hari peringatan Sumpah Pemuda jatuh pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan Kongres Pemuda yang diselenggarakan dalam kurun waktu 2 hari, yaitu 27 hingga 28 Oktober 1928. Lalu, bagaimana sejarah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun, sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan. Kongres Pemuda I diadakan pada tanggal 27 Desember 1926 di Batavia dan dihadiri oleh 300 orang pemuda dari seluruh Indonesia. Kongres ini membahas masalah pendidikan dan kebudayaan. Pada Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Pos Java Bioskop Surabaya. Para pemuda sepakat untuk menyatukan perjuangan mereka dalam satu wadah organisasi yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Dalam Kongres Pemuda II, para pemuda sepakat untuk membentuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda Oktober 1998 adalah naskah yang menulis tentang sebuah ikrar atau janji para pemuda Indonesia. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah. Kemudian 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Isi Sumpah Pemuda bertujuan membangkit kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu. Dengan Sumpah Pemuda, perjuangan rakyat Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah menjadi kesatuan yang kuat. Sebelumnya, organisasi pemuda berasal dari daerah yang berbeda-beda, bahasa, agama, suku bangsa, adat istiadat, dan budaya. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menjadi Indonesia sebagai negara yang berbeda, yang bebas dari segala bentuk perbedaan. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus suaranya. Baik, terima kasih kepada Dede dan Nesha. Baik, kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Ada Nova dan Dendra dari kelas 10E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daraman? Ya, syukur. Dengan hormat kami di sini saya akan menyampaikan berita tentang siswa SMA yang melawan ke gurunya karena dikeluarkan bajunya. Siswa SMA berinisial HK umur 16 di Barito Selatan, Kalimantan Tengah dikeluarkan dari sekolah karena menantang gurunya berkelahi. Aksi HK menantang guru untuk berawal karena ditegur soal cara berpakaian yang tidak rapi. Akad sendiri mengakui kesalahannya, namun kata Tony pihaknya tetap memberikan kewenangan sepenuhnya kepada sekolah terhadap kejadian tersebut. Karena itu terjadi di lingkungan sekolah, maka kami serahkan sepenuhnya kewajiban dan wewenang itu ke pihak sekolah. Maka pihak sekolah sudah mengambil sanksi yang paling berat dengan mengeluarkan
Anak tersebut dari sekolah dan tidak ikut belajar mengajar lagi. Terangnya, meski begitu pihak sekolah menyarankan agar inisial HK mengikuti paket C untuk mendapatkan ijazah mengingat HK merupakan siswa kelas 9 yang sebentar lagi lulus. Karena yang bersangkutan dalam status kelas 9, paling tidak dia harus mendapatkan ijazah SMA. Dia siswanya bersifat temperamen yang disebut juga mudah marah. Sebelumnya, kakek juga pernah diberi peringatan sampai orang tuanya itu datang dan dia tidak mengulangi kesalahannya. Dan setelah beberapa lamanya dia mengulangi lagi kesalahannya, dan dikala itu dia itu langsung melawan para gurunya dikarenakan sifatnya temperamen. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Siti Pujanti dan Ahmad kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Siti Pujanti dan Saya Hadir dalam acara Berita Siswa Terkini. Berita kali ini muncul dari SMA Negeri 1 Saguling yang dimana sekolah ini mengadakan perlombaan bulan bahasa pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Menurut pihak sekolah, perlombaan ini diadakan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Saguling. Yang lebih uniknya lagi, acara ini diadakan secara serentak dengan sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pada beberapa hari lalu, kita sebagai warga Indonesia telah melewati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini merupakan dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yakni 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Kegiatan bulan bahasa ini mengadakan beberapa perlombaan dengan tema Pemuda Indonesia Berkarya. Perlombaan terdiri dari lomba pidato, lomba pupuk, lomba musikalisasi puisi, lomba pembawa berita. Sebelum mengadakan perlombaan bulan bahasa, SMA Negeri 1 Saguling juga telah mengadakan gelar karya proyek P5, di mana para siswa membuat beberapa karya seperti pembuatan stand dari bambu yang sangat menarik dan tradisional. Dan bukan hanya itu saja, para siswa juga membuat teknologi penyiraman sederhana dengan bertemakan pertanian. Sangatlah kreatif dan inovatif tentunya. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan menumbuhkan para pemuda bangsa yang berkarya. Selanjutnya adalah dunia kuliner. Dunia kuliner merupakan perkembangan dan semangat untuk inovasi yang diciptakan oleh para pelajar di SMA Negeri 1 Saguling demi menarik pecinta kuliner, khususnya kuliner kekinian. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Siti Pujanti, Saya Ahmad Hadir, pembawa acara Berita Siswa Terkini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara selanjutnya. Selamat siang dan selamat berbahagia.
kasih kepada Cindy dan Ahmad. Peserta berikutnya ada Siva dan Salsa dari kelas 11B. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali menjumpai Anda dengan informasi teraktual yang terkini bersama saya Salsa Bella dan rekan saya Sipan Fitri Yuliani. Inilah selengkapnya. Pemirsa Indonesia terus menunjukkan potensinya dalam berbagai bidang, dan salah satunya dalam bidang teknologi dan dalam bidang sosial. Pemuda Indonesia berkarya di bidang teknologi. Pemuda Indonesia terus menunjukkan potensinya di berbagai bidang, salah satunya di bidang teknologi. Hal ini terbukti dari berbagai prestasi yang telah diraih oleh pemuda Indonesia di kancah internasional. Salah satu pemuda Indonesia yang berprestasi di bidang teknologi adalah Muhammad Ali Fikri. Ali berhasil meraih medali perak dalam kompetisi internasional matematikal Olimpiade IMO 2023 yang diselenggarakan di Oslo, Norwegia. Ali berhasil memecahkan 3 soal dari 6 soal yang diujikan. Selain Ali, ada juga pemuda Indonesia lainnya yang berprestasi di bidang teknologi seperti Aditya Mardika, pemuda asal Jakarta yang berhasil meraih medali perak dalam kompetisi internasional fisik Olimpiade IPHO 2023. Muhammad Rafli, pemuda asal Surabaya yang berhasil meraih medali perunggu dalam kompetisi internasional informatik Olimpiade IOI 2023. Dan Rizky Maulana, pemuda asal Bandung yang berhasil meraih medali perak dalam kompetisi internasional Olimpiade Informatik IOI 2023. Prestasi-prestasi tersebut menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang teknologi. Hal ini ditentukan menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia, karena teknologi merupakan salah satu sektor penting yang dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain prestasi di bidang kompetisi, pemuda Indonesia juga berkarya di bidang teknologi melalui berbagai inovasi dan startup. Salah satu contohnya adalah startup Gojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Gojek merupakan salah satu startup terbesar di Indonesia yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain di bidang teknologi, pemuda Indonesia juga berkarya di bidang sosial. Hal ini terbukti dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemuda Indonesia. Salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemuda Indonesia adalah bakti sosial. Bakti sosial merupakan kegiatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemuda Indonesia sering melakukan bakti sosial di berbagai daerah, seperti di daerah yang terkena bencana alam atau di daerah yang terpencil. Selain bakti sosial, pemuda Indonesia juga berkarya di bidang sosial melalui berbagai komunitas dan organisasi. Salah satu contohnya adalah komunitas relawan 112 yang berfokus pada penanganan bencana alam. Relawan 112 telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Saya Salsa Bella dan rekan saya Sipan Fitri Yuliani izin pamit undur diri, sampai jumpa esok hari. Salam TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siva dan Salsa. Selanjutnya Tina Aurora dari Dewan kelas Dari kelas 11C, kami persilakan.
Dan saya Ridwan. Dalam acara seputar berita pada kesempatan hari ini, mari kita bahas tentang Andi, seorang pemuda Indonesia yang telah menciptakan platform e-commerce yang menghubungkan pengrajin lokal dengan pasar global. Mari kita lihat lebih dekat pencapaian luar biasa dari Andi. Dilansir dari kompas.com, Andi Supriyadi 27 tahun, seorang pedagang jin asal Kabupaten Pekalongan yang berhasil beradaptasi dengan teknologi digital. Pria asal Karangdadap Kabupaten Pekalongan ini sebelumnya berdagang di salah satu sentra perdagangan besar di Jakarta. Penurunan omset yang dialami Andi menjelang tahun 2018 membuatnya berimigrasi ke platform online. Melalui platform yang dikembangkannya, pengrajin lokal dapat dengan mudah memasarkan produk mereka pada konsumen di seluruh dunia. Mereka dapat mengunggah foto dan deskripsi produk serta menentukan harga yang mereka inginkan. Dengan adanya platform ini, pengrajin lokal tidak lagi terbatas oleh batasan geografis dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemirsa, Andi juga memastikan bahwa platformnya memiliki pengalaman belanja yang aman dan nyaman bagi konsumen. Dia mengimplementasikan sistem pembayaran yang terjamin keamanannya, serta memberikan pilihan pengiriman yang dapat dipercaya. Dengan demikian, konsumen dapat dengan percaya diri membeli produk dari pengrajin lokal Indonesia. Kontribusi Andi dalam menciptakan platform e-commerce ini tidak hanya membantu pengrajin lokal meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperkuat industri kreatif Indonesia secara keseluruhan. Produk-produk unik dan berkualitas dari Indonesia dapat dikenal oleh dunia, dan pengrajin lokal dapat merasakan dampak positif dari ekspansi pasar global. Pemirsa, Andi adalah contoh nyata bahwa dengan inovasi dan semangat kewirausahaan, pemuda Indonesia dapat menciptakan perubahan yang signifikan. Kontribusinya dalam memajukan industri kreatif dan membangun konektivitas antar pengrajin lokal dengan pasar global patut diacungi jempol. Terima kasih telah menyimak berita tentang pencapaian Andi dalam menciptakan platform e-commerce yang menghubungkan pengrajin lokal dengan pasar global. Mari kita terus memberikan dukungan dan apresiasi kepada pemuda Indonesia yang telah berkarya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Dina Aulia, Dan saya Ridwan. pembawa acara siang pagi ini, mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat siang. Terima kasih kepada Dina dan Ridwan. Baik, kita lanjutkan. Peserta berikutnya ada Agustian dan Naishila dari kelas 11D. Kapannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Breaking News Information. Hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Gustian Janja dan rekan saya Naisila, inilah berita selengkapnya. Pada beberapa hari lalu, kita sebagai warga Indonesia telah melewati Hari Sumpah Pemuda. Tepatnya pada hari Sabtu 28 Oktober tahun 2023. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yakni 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Kami di sini sebagai presenter di program ini akan menyampaikan tema tentang pemuda Indonesia berkarya. Tahun 2045 merupakan momentum bersejarah karena Indonesia genap berusia
munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas 2045. Indonesia 2045 masih 22 tahun lagi dari sekarang. Namun, pada dasarnya bibit-bibit unggul sudah ada dari sekarang. Contohnya, pada beberapa bulan lalu, salah satu sekolah di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, yakni SMA Negeri 1 Saguling, telah menyelenggarakan Festival Gelar Karya. Gelar karya ini bertujuan agar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Saguling menjadi siswa yang berkualitas, berkarya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Aktivitas yang dilakukan siswa yakni membuat beberapa karya, salah satunya membuat makanan tradisional di wilayahnya, yakni Jawa Barat. Siswa yang mengikuti gelar karya ini yakni dari kelas 10 dan kelas 12 dengan hasil karya yang berbeda dan luar biasa yang telah mereka buat. Pada acara sambutan, ada salah satu guru dari SMA tersebut menyatakan bahwa dengan diadakan acara gelar karya ini, semoga siswa-siswi di SMA Negeri 1 Saguling ini menjadi salah satu pemuda yang menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Pada acara tersebut, banyak orang tua maupun masyarakat dari luar sekolah untuk datang melihat hasil karya tersebut, dan festival tersebut menuai beberapa pujian dari beberapa masyarakat. Jajaran guru di SMA Negeri 1 Saguling mengaku setelah adanya festival gelar karya ini, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan mengajak para peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif sehingga menciptakan pemuda Indonesia berkarya dan menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Breaking News Information pada pagi hari ini. Selaku presenter, saya Bisa Nurjanja bersama rekan saya Naisila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada salah saat proses penyampaian, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rusdiana dan Naisila. Peserta selanjutnya Susilawati dan Nadia kelas 12 kelas 1. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati dan saya Nadia Fitri, perwakilan dari kelas 12 MIPA 1. Selamat pagi pemirsa Broadcasting News, kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Susilawati. Inilah selengkapnya. Pada hari Sumpah Pemuda sekaligus memperingati puncak bulan bahasa, sejumlah sekolah turut serta memeriahkan Hari Bulan Bahasa. Salah satu sekolah yang memperingati bulan bahasa itu adalah SMA Negeri 1 Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dimanfaatkan oleh sekolah dengan mengadakan berbagai macam perlombaan terkait dengan bahasa dan sastra. Selain itu, adanya bulan bahasa diharapkan dapat memelihara semangat dan meningkatkan peran masyarakat luas dalam menangani bahasa dan sastra Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Alfitri yang telah berada di SMA Negeri 1 Saguling. Baik, rekan Nadia, silakan menyampaikan informasi yang Anda dapat. Terima kasih rekan Susi. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di SMA Negeri 1 Saguling yang bertempat di Kampung Jalupang Kidul, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Pada tanggal 31 Oktober 2023 ini, terlihat keantusiasan para peserta yang mengikuti lomba pada kegiatan bulan bahasa. Ada berbagai macam perlombaan yang diadakan oleh sekolah, di antaranya pidato, musikalisasi puisi, buku, dan juga pembawa berita. Sementara itu, para siswa yang tidak ikut serta dalam perlombaan diarahkan untuk berada di kelasnya masing-masing dan melakukan kegiatan lain seperti membuat puisi,
kepada Susi dan Nadia. Peserta selanjutnya ada Marni dan Sinta dari kelas 12 BIPA 2. Kami persilakan. Inovasi Somagi SMA Negeri 1 Saguling. Assalamualaikum dan selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Marni dan rekan saya dalam sekilas berita Nusantara. Hari ini kami menghadirkan berita tentang kreativitas dan inovasi generasi muda Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, generasi muda Indonesia adalah masa depan bangsa dan mereka telah berperan aktif dalam pembangunan negara dari bidang teknologi, seni, budaya, dan aktivisme sosial. Generasi muda Indonesia telah menunjukkan prestasinya. Salah satu prestasi adalah penemuan kelompok ilmuwan muda baru yang telah mengembangkan teknologi baru untuk membuat sampah plastik menjadi bahan bakar. Inovasi ini berpotensi menyelesaikan permasalahan sampah plastik di Indonesia dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi negara. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas PR bangsa terhadap manajemen sampah. Tentu dengan adanya inovasi ini dapat menjadi alternatif juga dalam upaya pelestarian energi supaya tidak cepat punah. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (PSIN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,83 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Volume timbulan sampah tersebut naik 21,7% dibanding 2021, sekaligus menjadi level tertinggi dalam 4 tahun terakhir seperti terlihat pada grafik. Dari total timbulan sampah nasional pada 2022 sebanyak 22,44 juta ton atau 62,63% diantaranya telah terkelola, sedangkan 13,39 juta ton atau 37,37% belum terkelola. Berdasarkan provinsinya, volume sampah terbanyak pada 2022 berasal dari Jawa Tengah, yakni 5,51 juta ton atau 15,39% dari total timbulan sampah nasional. Inovasi ilmuwan muda ini dikembangkan oleh tim dari SMA Negeri 1 Saguling dengan bantuan dari berbagai pihak, dengan bantuan dari guru-guru sebagai mentor mereka. Inovasi ini mereka beri nama dengan Samagi, sampah menjadi energi. Pihak sekolah SMA Negeri 1 Saguling berharap dengan inovasi ini dapat mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik itu pemerintah dan instansi terkait untuk lebih mengembangkan inovasi ini supaya lebih baik. Demikian berita yang kami dapat, kami akan terus memantau kasus ini. Tetaplah bersama kami dalam sekilas berita Nusantara. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Marni dan Sinta. Peserta selanjutnya Alfia dan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS. Saya Rizky Akbar dan rekan saya. Alfia Marcelina. Kami perwakilan dari 12 IPS yang akan mewakili perlombaan pembawa berita. Halo, selamat pagi dan selamat datang di program berita hari ini. Kembali lagi bersama saya Alfia Marcelina yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan topik berita yang menarik tentunya. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya untuk Anda. Pemirsa, sekitar 1.360 pelajar tingkat SMK, SMK, dan SMA se-Jawa Barat dikukuhkan menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum di Duta Pelajar Sadar Hukum HAM Jawa Barat. Pengukuhan yang dilakukan di Gedung Youth Center Sport Jabar Arca Manik Bandung ini dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Pengukuhan ini diharapkan dapat melahirkan generasi bangsa yang inspiratif dan inovatif baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Selain itu, acara ini juga